Pemirsa, Mahkamah Konstitusi besok akan memulai persidangan sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Kuasa hukum Prabowo Sandiaga Uno menggugat KPU ke MK karena menilai penetapan hasil pemilu tidak sah dan melanggar hukum. Selain itu, pasangan Capres Jokowi Ma'ruf dinilai melakukan pelanggaran dan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Penggunaan dana kampanye pasangan Jokowi Ma'ruf Amin pun juga menjadi materi perkara karena dinilai melanggar hukum. Kuasa hukum Prabowo Sandiaga Uno meminta MK untuk membatalkan pasangan Jokowi Ma'ruf dan menetapkan Prabowo Sandi sebagai presiden dan wakil presiden mendatang atau memerintahkan KPU untuk melakukan pemilihan umum ulang. Seberapa besar peluang Prabowo Sandi untuk menang di persidangan nanti? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan kuasa hukum Prabowo Sandi, ada Teguh Nasrullah, kemudian kuasa hukum Jokowi Ma'ruf, ada Yusril Iza Mahendra dan juga pakar hukum tata negara dan juga mantan Ketua MK Prof. Mahfud MD. Selamat sore, Assalamualaikum Prof. Mahfud, Prof. Yusril dan juga Bang Nasrullah. Waalaikumsalam, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya pertama ke Bang Nasrullah. Bang, besok sidang pembacaan permohonan akan dimulai di MK. Apa yang meyakinkan pihak 02 bahwa selain gugatan suara, kemudian juga ada gugatan yang bersifat kualitatif yang akan dikabulkan oleh MK? Ya, Assalamualaikum Bang Yusril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Prof. Mahfud. Selamat Idul Adha, mohon maaf lahir batin kepada kedua senior saya dan juga guru saya. Maaf Idul Fitri, karena capeknya ini mungkin kepleset itu ya. Bang Yusril ini juga sebenarnya saya masih mahasiswa, beliau sudah jadi dosen di Fakultas Hukum UI. Dan salah satu senior saya yang menjadikan saya seorang aktivis dan banyak saya mendapat inspirasi dari beliau, bahkan arahan-arahan waktu mahasiswa dari beliau. Prof. Mahfud ini juga guru saya yang secara tidak langsung waktu saya kuliah S2, salah satu buku wajib yang kami harus baca di S2 itu adalah buku Prof. Mahfud yang diwajibkan oleh Profesor Dr. Sumantri. Begini, saya ingin menyampaikan gini, bahwa sebelum kami menyatakan bahwa kami bersedia menjadi kuasa hukum, tentu kami terlebih dahulu minta kepada tim Pak Prabowo dan Mas Sandi untuk memaparkan kepada kami temuan-temuan apa yang mereka peroleh dalam pelaksanaan pemilu 2019. Kemudian kami minta juga disajikan bukti-bukti apa yang dimiliki. Nah, setelah kami melihat bukti-bukti yang ada dan memperoleh fakta-fakta yang telah disajikan, kami berkeyakinan bahwa kes ini layak maju ke MK. Nah, dengan demikian bahwa pada tanggal 22 Mei, kan karena gini, tanggal 21 diumumkan, kami baru dikomunikasikan itu lebih kurang tanggal 22 Mei, kami duduk dan mengumpulkan bukti-bukti. Persoalannya adalah begitu mepetnya waktu untuk menyusun gugatan dengan masa pendaftaran permohonan itu yang harus didaftarkan pada 24 malam. Ya, tanggal 24 Mei itu harus kita daftarkan. Akhirnya kita menyusun skema gugatan. Setelah skema gugatan, materi uraian yang belum lengkap kita masukkan dalam perbaikannya. Nah, alhamdulillah setelah kita mempelajari kembali bukti-bukti yang ada, kami menemukan banyak sekali permasalahan yang harus dicari keadilannya lewat Mahkamah Konstitusi. Kalau misalnya boleh disaring, Bang Nasrullah, mohon maaf, kalau misalnya boleh disaring, intinya permasalahan-permasalahan apa saja yang Anda ajukan dan kemudian yakin bahwa nanti MK akan mengabulkan gugatan itu? Ya, tentu pertama kita bicara dulu terkait persoalan selisih suara yang merugikan Pak Prabowo. Ya,
Yang menurut hemat kami ada sekitar 24 juta suara yang merugikan Pak Prabowo. Nah, dalil itu sudah kami kemukakan dalam gugatan kuantitatif kami. Yang kedua, terkait dengan permasalahan kualitatif. Kualitatif itu terkait dengan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pelanggaran yang bersifat terstruktur itu sebagaimana pasal 286 Undang-Undang Pemilu, terus dan penjelasannya disebut dengan kata kecurangan. Pelanggaran itu adalah kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, itu kami uraikan dalam 3 tahap. 3 tahapnya itu adalah kecurangan-kecurangan yang bersifat TSM sebelum pemilu dilakukan, kecurangan-kecurangan yang bersifat TSM pada hari H pemilihan pemilu itu terjadi, dan kemudian kecurangan-kecurangan yang bersifat TSM setelah pemilu itu terjadi, antara lain termasuk dengan penghitungan suara, input data, dan lain-lain. Oke. Baik, saya ingin ke Prof. Itu, Yusril. Ya, saya ingin ke Prof. Yusril. Prof. Yusril mungkin sudah membaca materi-materi gugatan yang diajukan oleh 02 kepada MK. Nah, Anda sebagai leader dari kuasa hukum 01, bagaimana tanggapan Anda atas materi-materi ataupun keberatan dan gugatan yang diajukan dari 02 ini, Prof? Ya, kami sudah membaca dengan mendalam, baik permohonan yang pertama diajukan pada tanggal 24 Mei yang lalu maupun juga perbaikan yang diserahkan beberapa hari yang lalu. Kami sampai saat ini masih berpegang kepada permohonan yang awal tanggal 24 Mei yang karena itulah yang diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, dan untuk itu kami sudah menyiapkan seluruh keterangan kami dan tadi sudah diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk kami bacakan nanti dalam persidangan tanggal 15 Juni yang akan datang. Pada intinya memang apa yang sudah disampaikan oleh Pak Nasrullah tadi betul, bahwa pihak pemohon telah mengajukan alasan-alasan permohonannya dengan menyebutkan terjadinya kecurangan secara TSM di berbagai tempat sehingga sampai kepada petitum untuk meminta supaya terjadi diskualifikasi dan penetapan Pak Prabowo serta Pak Sandi sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami sudah menyiapkan sanggahan-sanggahan. Yang pertama itu adalah sanggahan formil. Kita bicara mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah masalah-masalah yang dikemukakan itu menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi atau tidak? Ya. Apakah Mahkamah Konstitusi sekarang ya, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu masih mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang terkait dengan pemilu, khususnya Pilpres, itu terhadap anggapan atau dugaan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematik dan masif itu atau tidak. Nah, kalau memang itu bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka tentu pada tahap eksepsi kami kemukakan, mudah-mudahan ya Mahkamah Konstitusi itu akan mengambil keputusan sela apakah akan menerima permohonan ini atau tidak. Jadi Mahkamah bisa menolak permohonan itu karena permohonan itu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua, apa yang dimohon oleh pemohon itu tidak jelas. Seperti misalnya begini, dalam petitum permohonan itu petitum pertama memohon supaya Mahkamah Konstitusi membatalkan keputusan KPU nomor sekian tentang hasil pemilu. Nah, hasil pemilu itu keseluruhan, ada DPR di provinsi, kabupaten kota, ada hasil di pemilu DPD, ada hasil Pilpres. Sementara dalam posita uraian permohonan itu seluruhnya hanya bicara tentang Pilpres. Tapi petitumnya minta batalkan seluruh hasil pemilihan umum, artinya bukan hanya Pilpres yang dibatalkan, tapi yang dibatalkan juga adalah Pileg, yang dibatalkan juga adalah pemilihan DPD dan sebagainya. Jadi membaca ini sebenarnya yang dimohon ini apa? Ya, apa yang dimaui oleh pemohon ini? Kok menguraikan Pilpres, tapi petitumnya minta batalkan seluruhnya. Nah, itu
antara lain ya. Yang kedua juga terkait dengan masalah kewenangan-kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Ya misalnya meminta untuk persyaratan calon presiden ya seperti Pak Ma'ruf yang dipersoalkan sekarang. Yaitu persyaratan calon presiden itu sudah lewat itu. Itu sebenarnya kewenangan Bawaslu dan kalau tidak puas ya dibawa ke PT UN karena itu masalah administratif. Itu bukan kewenangan MK. Begitu juga dengan ya sekarang dibicarakan dan dipublikasikan dengan sangat meluas yaitu tentang pelanggaran dana kampanye. Ya, kalaulah memang ada aspek pidana yaitu kewenangannya dari Gakumdu, kewenangan dari peradilan pidana. Jadi Mahkamah Konstitusi ini ya dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu tugasnya memang sudah dibatasi yaitu membahas tentang itu mengadili perkara-perkara terkait dengan hasil akhir pemilihan umum. Kalau dulu TSM dan lain-lain itu dan saya juga dulu sebagai ahli pada tahun 2014 pernah meminta Mahkamah Konstitusi supaya tidak hanya dalam tanda kutip menjadi mahkamah kalkulator tapi mengadili juga lebih jauh seperti Mahkamah Konstitusi Thailand saya katakan pada waktu itu bisa menyatakan pemilu itu sah atau tidak. Tapi setelah berlakunya Undang-Undang 717 ya kewenangan-kewenangan itu sudah dibagi. Ada yang menjadi kewenangannya Bawaslu, ada kewenangannya menjadi kewenangannya Gakumdu, ada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi sekarang ini tidak pada tempatnya lagi kita, menurut hemat kami, meminta mahkamah misalnya untuk mendiskualifikasi, meminta mahkamah untuk melaksanakan pemilu ulang di beberapa tempat. Dulu sebelum berlakunya Undang-Undang 7 2017 itu mungkin, tapi sekarang kelihatannya sudah tidak mungkin mahkamah untuk masuk membahas masalah ini dalam sidang-sidang nanti. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi, Bapak-Bapak. Kami harus jeda terlebih dahulu. Kabar Petang akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Petang, kita lanjutkan kembali perbincangan sore hari ini. Sebelum saya ke Prof. Mahfud, saya mau ke Bang Nasrullah terlebih dahulu. Bang, tadi disebutkan oleh Prof. Yusril bahwa gugatannya tidak jelas, salah satunya di petitum nomor 1 tadi, bahwa BP02 juga ingin membatalkan keputusan mengenai Pilpres dan juga Pileg. Padahal bukti-bukti yang diajukan seluruhnya atau setidaknya didominasi oleh Pilpres, data-data Pilpres. Bagaimana Bang Nasrullah menjawab ini? Ya, jadi begini, saya nggak tahu apakah Prof. Yusril sama pemahamannya dengan kami bahwa termasuk dalam bimbingan teknis yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kemudian peraturan Mahkamah Konstitusi mengatur tentang masa perbaikan sebuah permohonan, ya. Dan kami telah mengajukan perbaikan permohonan. Dalam perbaikan permohonan kami, secara tegas disebutkan di kalimat, itu bukan petitum nomor 1 ya, petitum nomor 2, bahwa kita meminta untuk dibatalkan, dinyatakan tidak sah keputusan KPU nomor sekian, ya. Tapi di bawahnya ada kalimat begini, sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019, ada kalimat itu, ya. Jadi yang menurut hemat saya ada kok di dalam perbaikan kami ini. Kami tidak meminta dibatalkan seluruh keputusan KPU itu, karena di situ kan ada terkait dengan pemilihan anggota DPRD tingkat 1 dan 2, kabupaten kota maksud saya, dan DPD. Jadi ada kalimat sepanjang terkait dengan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Yang kedua, cukup. Ya. Oke. Baik, Bang, kita ingin ke Prof. Nasrullah dulu. Ini kan yang menjadi ke Prof. Mahfud MD dulu. Ini kan yang menjadi permohonan ada hal yang bersifat kuantitatif, yaitu hasil dari election ataupun dari pemilihan umum itu sendiri, dan juga ada beberapa hal terkait juga, maksudnya ada dugaan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan juga masif. Nah, kalau menurut sudut pandang dari Prof. Mahfud, apakah dua-duanya ini bisa dikabulkan atau hanya bisa mengatur masalah kuantitatif saja dalam permohonan ini nantinya MK bertindak, Prof?
saya baca dari aturan yang ada sekarang, kemudian berdasar pengalaman-pengalaman yang berlangsung selama ini, pengadilan di MK itu bisa kuantitatif sekaligus kualitatif. Ada yang mengatakan MK itu hanya kuantitatif, menghitung hasil, menilai kembali atau mencermati kembali hasil perhitungan oleh KPU. Sehingga tidak bisa kualitatif. Ketentuan yang seperti itu dulu ada sampai sekarang ada di Undang-Undang Dasar bahkan. Sengketa menyelesaikan perselisihan hasil pemilu itu dulu dianggap penghitungan kuantitatif semata. Sehingga pada waktu itu tahun 2008 akhir saya mengeluarkan istilah MK itu bukan mahkamah kalkulator. Itu saya yang pertama kali mengatakan dalam kasus Pilkada Jawa Timur. Jadi istilah itu bukan dilontarkan pertama oleh Pak BW, tetapi saya waktu itu masih ada di headline sebuah koran nasional pada waktu itu. Nah, saya waktu itu membuat begini, kalau hanya menghitung kuantitatif, untuk apa ada MK? Kan perhitungannya sudah bertingkat. Kemudian bisa ngundang notaris, akuntan, dihitung lagi di depan semua pihak, selesai. Sehingga waktu saya itu masuk ke masalah kualitatif. Itulah munculnya kemudian teori penerapan persyaratan pelanggaran yang bisa membatalkan atau mengubah hasil pemilu itu adalah pelanggaran kualitatif yang bersifat yaitu kecurangan yang bersifat atau memenuhi syarat terstruktur, sistematis, dan masif. Sejak itu diterima di dalam semua peraturan perundang-undangan pemilu. Nah, sekarang bagaimana? Sudah ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Itu nanti tergantung pada Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah cukup signifikan apa tidak pelanggaran-pelanggaran itu. Supaya diingat bahwa yang dikatakan terstruktur itu dilakukan oleh struktur-struktur resmi pemerintahan, baik KPU maupun pemerintah, yang mempunyai sambungan langsung dan bisa dibuktikan ada kaitan dengan TPS. Kalau merupakan kecurangan-kecurangan yang tidak bisa membuktikan bahwa itu berpengaruh terhadap pemberian suara di TPS, misalnya ada sebuah aparat berkampanye mengumpulkan orang, lalu mengarahkan agar memilih paslon tertentu. Itu struktur organisasi pemerintahan yang melakukan. Tapi kalau itu tidak ada buktinya bahwa orang yang mendengarkan pidato itu betul-betul memilih sesuai dengan itu, maka sifat terstruktur itu menjadi tidak ada. Karena apa? Tidak ada sistematisasinya gitu. Itu dianggap pelanggaran kampanye biasa. Tidak bisa kemudian MK menilai langsung soal itu. Nah, itu yang selama ini berlaku di Mahkamah Konstitusi. Nah, oleh sebab itu nanti tergantung MK-nya. Jadi benar tadi keduanya yakin, sama-sama yakin menang. BPN yakin akan mendiskualifikasi, Pak Yusril dari TKN atau dari Kubu Paslon 1 yakin akan mematahkan persoalan yang dimohonkan itu. Memang kuasa hukum itu harus sama-sama yakin. Kalau tidak yakin untuk apa juga ke pengadilan, kan begitu. Nah, nanti di mana yang benar dari dua keyakinan itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi. Dan itu nanti dari sidang pertama sudah akan diketahui mana-mana sebenarnya yang nantinya oleh Mahkamah Konstitusi akan dinyatakan tidak dapat diterima, mana-mana yang diterima. Supaya diingat bahwa antara tidak dapat diterima dan ditolak di dalam hukum itu berbeda. Ya, kalau tidak dapat diterima itu artinya hal-hal yang diajukan itu tidak relevan. Seperti dikatakan Pak Yusril tadi, tidak memenuhi syarat yuridis sehingga tidak dapat diterima. Kalau ditolak itu yang diajukan alat-alat buktinya itu ya diterima untuk dipertimbangkan, tetapi kemudian misalnya dianggap tidak signifikan. Sehingga meskipun nantinya dapat diterima sebagai syarat untuk berperkara, tetapi ditolak sebagai perkara substansinya. Itu bisa. Itulah sebabnya di dalam putusan MK sering ada putusan begini, menyatakan menerima permohonan pemohon sebagai perkara. Itu diktum pertama dari putusan. Yang kedua, menolak permohonan pemohon. Jadi menerima tetapi menolak
itu bisa terjadi. Oke. Nah itu Prof. sebabnya kalau orang, ya silakan. Ya, Prof, tadi Prof juga di awal sudah menyebutkan jadi ini tergantung pada Hakim MK sendiri untuk menangani dengan pendekatan kuantitatif ataupun kualitatif. Tapi ada tidak tolak ukurnya bahwa Hakim MK ini akan melakukan pendekatannya secara kuantitatif dan juga kualitatif? Apa ada faktor pendorongnya tidak? Faktor apa? Faktor pendorongnya bahwa MK ini akan melakukan sidang dengan pendekatan yang kuantitatif ataupun kualitatif? Saya meyakini bahwa pendekatan kualitatif itu akan dilakukan. Tetapi saya tidak tahu karena saya belum membaca belum melihat bukti-bukti atau alat-alat bukti yang diajukan, apakah nanti akan dikabulkan atau tidak itu soal lain. Karena sejauh pengetahuan MK, sejauh pengetahuan saya hampir MK itu tidak menolak tidak pernah menolak untuk mengadili masalah-masalah yang sifatnya kualitatif. Tetapi supaya diingat dari 396 kasus yang saya tangani itu hanya 11 yang dikabulkan. Jadi tidak sampai 0,20%, tidak sampai 1%, 1/4% aja enggak. Karena tidak mudah sebenarnya untuk membatalkan itu. Begitu. Ya, Prof, kan begini, dalam bukti-bukti ataupun temuan yang disampaikan oleh tim 02 ini ada temuan-temuan sekunder misalnya dari link berita internet ataupun juga dari media televisi. Nah, seberapa kuat sih sebetulnya temuan-temuan sekunder ini bisa memberikan pengaruh kepada hakim? Apakah ini bisa menjadi sesuatu yang bisa menguatkan hakim untuk mengambil sikap? Itu tergantung pada seberapa besar link itu menyebut subjek pelaku pelanggaran yang bisa dihadirkan ke MK. Misalnya begini, ada link berita bahwa di sebuah kabupaten di Papua, seorang camat bersama bupati telah melakukan kampanye terselubung dan memberi uang serta mengarahkan TPS. Nah, di situ kan tidak disebut di link tuh camatnya namanya siapa, bupatinya siapa, TPS nomor berapa. Nah, kalau begitu itu tidak ada gunanya link. Tetapi ketika menyebutkan seorang camat bernama ini pada tanggal sekian telah menemui ketua TPS ini dan memesan ini, lalu itu bisa dijadikan bukti asal yang mengajukan masalah itu dalam hal ini pemohon bisa menghadirkan saksi, kemudian camatnya, kemudian bupatinya, kemudian KPPS-nya. Jadi yang sifatnya link itu kalau tidak jelas subjek dan objeknya, tentu oleh MK nanti akan dikatakan begini, alat bukti nomor sekian tidak bisa dibuktikan, oleh sebab itu harus dikesampingkan. Biasanya begitu. Setiap bukti-bukti yang diajukan itu, setiap dalil yang diajukan itu, misalnya dalilnya 51 itu dijawab satu-satu, ini dikesampingkan, ini diterima tetapi tidak berpengaruh secara signifikan. Ini misalnya perlu menghadirkan saksi dan sebagainya, itu pasti dibahas oleh MK satu persatu. Kalau tidak begitu namanya tidak pengadilan. Oke, baik. Kita harus jeda lagi, nanti kami akan kembali berbincang. Tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Anda kembali di Kabar Petang, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Prof. Yusril sekarang. Prof, tadi Prof. Mahfud juga sudah menyebutkan bahwa MK bisa saja menyidangkan dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Tapi bagaimana dari 01, dari kubu TKN Jokowi Ma'ruf ini meyakini bahwa pendekatan kualitatif ini tidak akan signifikan disidangkan dalam gugatan yang diajukan oleh 02? Begini, jadi apapun bukti yang dibawa ke sidang itu akan kita pelajari, akan kita telaah dan akan kita sikapi nantinya. Sudah barang tentu kalau data kuantitatif itu lebih banyak menjadi lahannya KPU ya untuk menghadirkan bukti-bukti sebaliknya daripada apa yang dikemukakan oleh pemohon. Jadi yang paling penting dalam permohonan sengketa Pilpres ini sebenarnya adalah berapa angka yang diperoleh oleh masing-masing pasangan calon menurut KPU dan berapa menurut Pak Prabowo dan Pak Sandi. Dan sekarang kan kelihatan ada selisih angka yang cukup besar dari segi persentase sekitar 11% dan dari segi angka itu sekitar 17 juta. Nah, kalau ada kecurangan ya kita pun ingin melihat sebenarnya bagaimana pihak kuasa hukum Pak Prabowo Sandi membuktikan
kecurangan 17 juta itu, di mana terjadi, kalau itu siapa yang melakukan, di TPS mana aja, dan mana buktinya. Itu kita juga mau lihat sih, sampai hari ini kita kan belum melihat bukti-bukti itu. Jadi nanti kalau ada bukti-bukti seperti itu, tentu KPU akan menyanggah, kami pun juga akan menyanggah ya dengan bukti-bukti C1 yang dimiliki oleh TKN yang ada selama ini. Kalau yang kualitatif ya kita akan hadapi dengan argumentasi kita bagaimana kita membantah argumen yang dikemukakan oleh pemohon dalam hal ini. Jadi saya kira balance ya. Dan memang pengadilan kita harapkan jujur, adil dan berikan kesempatan yang setara bagi para pihak yang berperkara, dan pada akhirnya hakim yang akan menilai dan memutuskan perkara ini. Oke, tapi kalau berbicara soal argumentasi kualitatif misalnya Prof, dalam gugatan juga kan disebutkan ada TSM. Lalu argumentasi pembelaannya dari 01 mengenai hal itu apa? TSM-nya apa? Kecurangan. Kan harus disebutkan. Tidak bisa secara umum kita mengatakan ada TSM. TSM itu terjadi di mana? Ya, apa bentuknya? Dan seperti apa peristiwa itu terjadi? Tadi Pak Mahfud memberikan contoh misalnya pelanggaran dilakukan secara terstruktur. Ada misalnya aparat, ada disebutkan misalnya sekian dalam permohonan itu ada disebutkan bahwa sekian bupati mengadakan satu pertemuan di satu daerah, kemudian mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi Ma'ruf ya. Ya kita akui ada, itu link beritanya ada ya. Tapi mesti dijelaskan kapan itu terjadi. Ternyata itu terjadi pada hari libur. Itu dilakukan oleh mereka sebagai pribadi-pribadi, bukan sebagai kapasitas sebagai bupati, wali kota dan sebagainya. Jadi yang hal-hal seperti itu ya silakan dikemukakan, ya kami juga akan bantah begitu. Baik. Kira-kira seperti itulah. Ya, saya ingin ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah, ini tampaknya tim 01 punya juga amunisi yang kuat untuk membantah membantah semua permohonan-permohonan yang diajukan oleh tim 02, termasuk juga adanya TSM tadi, kemudian juga adanya kecurangan-kecurangan dalam hal suara. Tapi bukti-bukti apa yang kemudian akan dibawa, akan diajukan untuk meyakinkan hakim? Karena dianggap bukti-bukti ataupun data-datanya belumlah kuat, belum dilihat begitu, Bang Nasrullah. Jadi begini, pertama saya sangat bersyukur yang menjadi kuasa hukum dan ketua tim kuasa hukum itu Prof. Yusril, karena saya percaya sekali integritas akademisi, kapabilitas beliau menginginkan bahwa sebuah pemilu itu harus dilaksanakan dengan adil dan jujur. Beliau ini mungkin salah satu orang juga yang merumuskan, yang memberikan pemikiran-pemikiran dalam penyusunan Undang-Undang Dasar kita yang baru. Salah satunya ada pasal 22 huruf E yang menyatakan bahwa pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan adil. Oleh karena itu, kedua prinsip itu saya yakin sepenuhnya menjadi pegangan dari Bang Yusril kapanpun dan dimanapun beliau berada. Nah, kemudian saya juga paham bahwa Bang Yusril tentu bukanlah orang dalam kapasitas. Ya, saya potong, tapi pertanyaannya saya apakah... juga paham bahwa Prof. Iya, saya jawab itu. Saya juga paham bahwa Bang Yusril kapanpun dan dimanapun dalam kapasitas sebagai akademisi tidak menginginkan MK itu dikerdilkan menjadi hanya pihak yang menjadi auditor. Kenapa nggak diserahkan ke auditor saja? Jadi oleh karena itu saya yakin baik saya, Prof. Mahfud, Prof. Yusril menginginkan MK itu mengadili hal-hal yang terkait procedural justice dan substantif justice. Sebagaimana Prof. Yusril mengatakan salah satu alasan beliau menjadi penasihat hukum Pak Jokowi kalau perkara sengketa pemilihan presiden ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, beliau akan mengawal agar Mahkamah Konstitusi berjalan dengan baik. Sekarang saya masuk ke materi, ya, bahwa yang disampaikan diharapkan oleh Prof. Yusril terkait dalil-dalil kami terkait yang masalah TSM tadi sudah kami sampaikan dalam permohonan kami secara lengkap. Kami menyebutkan di mana, siapa pelakunya, kapan, jelas kami sebutkan di situ. Ya, nah bukti-buktinya akan kami sampaikan nanti pada tahap pembuktian. Ya, pada saat kan masih ada tahap pembuktian ini ya, persidangannya akan kami tampilkan
di tahap pembuktian. Nah, sekarang sedang kami susun bagaimana masa sempit pembuktian itu bisa kami tampilkan bukti-bukti dengan sangat efektif, ya. Insya Allah pada hari H, Prof. Yusril, apa yang beliau harapkan akan tampil dengan bukti-bukti kami yang sangat sempurna tadi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa kita semua tidak ingin seorang presiden yang notabene kepala pemerintahan dan kepala negara terpilih melalui proses-proses yang tidak jujur, tidak adil, penuh kecurangan. Tidak ada satupun warga negara Indonesia yang menginginkan itu. Oleh karena itu kita bersama, termasuk saya dan Prof. Yusril, Prof. Mahfud, harus berjuang agar kepala negara kita, kepala pemerintahan kita ke depan harus terpilih dengan baik. Alhamdulillah kalau Prof. Yusril sudah punya bukti-bukti bahwa dalil kami tidak benar, sehingga dugaan dan bukti yang kami peroleh ini menjadi keliru, sehingga presiden yang terpilih ini adalah proses presiden yang terpilih secara jujur dan adil. Ini kewajiban Prof. Yusril juga untuk menjaga bahwa kebenaran Prof. Yusril, saya dan Prof. Mahfud tidak hanya diuji di pengadilan Mahkamah Konstitusi, akan diuji ke depan di hadapan masyarakat. Siapa kita? Bagaimana mental kita dalam menegakkan kebenaran dan keadilan? Itu saya harapkan. Tapi sekali lagi saya katakan, ingat loh ya, kadang-kadang tidak bisa dibuktikan bukan berarti tidak ada fakta itu, ya. Tidak bisa dibuktikan sebuah fakta di depan sidang pengadilan karena ada persyaratan-persyaratan formal dari alat bukti, dan selain terpenuhi persyaratan formal juga harus persyaratan substantif. Bukan berarti tidak ada fakta itu. Fakta itu ada, ya. Tapi kami sudah berusaha dan akan berusaha maksimum. Persyaratan-persyaratan itu akan kami penuhi sebaik mungkin. Baik, Bang, nanti tenang, kita... Bang, tenang, Prof. Mahfud. Insya Allah kami Bang Nasrullah tidak akan maju dengan sembarangan. Baik. Kita harus tahan dulu karena kita harus menyimak terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Bang Nasrullah. Bang Nasrullah mengatakan bahwa bukti-bukti itu ada. Yang di temuan-temuan, link-link berita di temuan itu soal kecurangan terjadi di mana, siapa yang melakukannya, dan kapan itu terjadinya juga ada. Tapi kan permasalahannya di sini kata Prof. Mahfud tadi, itu orangnya harus jelas, subjek dan objeknya harus dihadirkan ke dalam persidangan. Nah, apakah mereka ini nanti akan dihadirkan ke dalam persidangan? Karena kan mengingat kalaupun memang terjadi banyak TSM, dugaan TSM ini terjadi, artinya effortnya cukup besar nih Bang untuk menghadirkan mereka ke dalam persidangan, objek dan subjeknya ini. Bang Nasrullah. Jadi saya jawab sekalian, saya mohon izin saya bercanda sedikit dengan abang saya, Bang Yusril. Bang Yusril mohon izin bercanda sedikit ya. Ini kelihatannya rekan-rekan kuasa hukum dari 01 termasuk Bang Yusril ini udah ketar-ketir ketakutan dengan gugatan kami ini, ya, baik kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu mereka akan berusaha habis-habisan, termasuk Bang Yusril nanti, untuk dinyatakan permohonan kami tidak dapat diterima sehingga tidak diperiksa pokok perkaranya, sehingga dalil-dalil kami ini gak sempat kami buktikan nanti. Yang dikatakan Prof. Mahfud lengkap kok buktinya, kami sudah siapkan semua kok, surat-surat sudah lengkap. Asal berani gak menghadapi tantangan kami, Bang Nasrullah, kita masuk ke pokok di perkara, bagian mana? Kita buktikan satu persatu. Ketar-ketirnya di bagian mana? Itulah yang tadi saya bilang tadi, sudah mulai terlihat dari bahasa abang saya tadi, Bang Yusril itu. Ini kita akan minta kepada MK untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga gak masuk ke pokok perkara. Kalau di NO, kita nggak pernah bisa masuk ke pokok perkara, kita nggak pernah sempat mengajukan bukti-bukti ini. Berani nggak nantang ini kita hadapi di persidangan? Kita masuk ke pokok perkara, kita buktikan di mana letak itu kecurangan. Dalil-dalil kami sudah kami kemukakan, bukti kami sudah sangat lengkap. Kasih kesempatan kami buktikan itu semua. Prof. Yusril? Gini, dalam petitum yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada sore hari ini itu ada dalam eksepsi, dalam pokok perkara. Jadi dalam eksepsi itu menolak menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara yang menolak permohonan pemohon.
Jadi sebenarnya itu sudah ada dua lapis ya. Pertama, kami minta MK untuk menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima dengan dua alasan pokok. Pertama, ini bukan jurisdiksi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan yang diajukan oleh pemohon. Yang kedua, permohonan itu sendiri kabur dan tidak jelas apa yang mau dimohon itu. Itu kalau kita berpedoman kepada permohonan yang pertama yang diregister pada tanggal 11 kemarin, permohonan yang disampaikan tanggal 24 Mei. Nah, ini kan masih belum jelas nih apakah permohonan yang perbaiki itu akan dipertimbangkan oleh hakim atau tidak. Yang kita tahu sekarang kan dikatakan bahwa panitera sudah terima. Ya namanya panitera kan kalau orang menyampaikan berkas ya pasti diterimalah, nggak mungkin ditolak. Katanya dilampirkan dari dengan permohonan yang disampaikan tanggal 24 Mei. Dan nanti hakimlah yang akan memutuskan, dan itu kita sama-sama akan dengar nanti tanggal 24 besok ya, bagaimana sikap hakim terhadap soal ini. Andai pun perkara ini dilanjutkan ya sampai masuk kepada pokok perkara, dan kemudian yang dibahas bukan hanya sekedar apa yang dikemukakan di dalam permohonan awal 24 Mei, tapi juga permohonan yang sudah diperbaiki, kami pun juga siap menghadapi hal itu. Ya, jadi semua sudah kami antisipasi, semua sudah kami siapkan, dan sudah barang tentu ya kami menunggu bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak pemohon. Jadi pengalaman saya misalnya menangani perkara pilkada, ya untuk misal diadakan pemungutan suara ulang. Terakhir pilkada ke kota Cirebon, itu diadakan pemungutan suara ulang kalau tidak salah di 21 TPS. Itu pun susah payah kami harus membuktikannya. Yang dikabulkan 21 TPS, jadi harus dibuktikan. Kalau terjadi kecurangan itu 17 juta, 11% itu di TPS mana aja ya. Kalau masing-masing TPS itu maksimum 400 pemilih, jadi 17 juta dibagi 400 itu kira-kira mungkin sekitar 40.000 lebih dari TPS, dan itu harus dibawa buktinya semua karena ini kuantitatif, ini tidak bisa kualitatif. Jadi sekarang ini kan ada dalam petitum permohonan ialah bahwa minta diadakan pilpres ulang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa Timur itu penduduknya sudah hampir sepertiga penduduk Indonesia. Itu harus dibuktikan tidak bisa secara umum. Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi harus disebutkan di TPS mana aja terjadi kecurangan itu. Sebab ada juga TPS yang justru tidak curang malah menguntungkan pihak pemohon. Jadi tidak bisa digeneralisasi seperti itu. Karena kan pembuktian itu harus jelas, lugas, dan betul-betul harus dibuktikan, tidak bisa secara umum. Jadi saya kira kalau sudah menyangkut angka, kecurangan itu menyangkut angka, dia harus kuantitatif, tidak bisa secara kualitatif mengatakan kecurangan, minta diadakan pemungutan suara ulang. Jadi kita tunggulah, kami tidak a priori dengan permohonan dari pemohon, tidak juga ketar-ketir dengan permohonan dari pemohon, tapi kami ya tenang sajalah menghadapi semua ini, dan saya merasa senang sekali pihak Pak Prabowo Sandi pada akhirnya sudi membawa permasalahan beliau ini ke Mahkamah Konstitusi untuk diputuskan. Jadi ya, yang mungkin tidak tepat itu kemudian deklarasi mengklaim Pak Prabowo menang, Pak Sandi menang. Itu yang menurut saya kurang begitu baik ya. Tapi kalau mengklaim beliau menang dan mengatakan KPU itu salah, ya silahkan dibawa ke Mahkamah Konstitusi, dan kalau ada klaim seperti itu, klaim harus dibuktikan. Jadi siapa yang menuduh, dia wajib membuktikan. Ya, kita mau lihat saja seperti apa membuktikannya. Dan kalau mereka sudah buktikan, kami akan menyanggah bukti-bukti itu juga dengan bukti-bukti yang ada pada kami. Kira-kira begitulah. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Mahfud. Prof. Mahfud, ini kan temuan-temuan dan bukti-bukti sudah diajukan penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, seandainya dalam proses persidangan ini penggugat mengajukan bukti-bukti tambahan, apakah ini bisa diterima oleh hakim kira-kira Pak Mahfud? Begini, besok kan acaranya pemeriksaan. Nah, di dalam pemeriksaan itu yang pertama dilakukan adalah memberi kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Nah, sebelum pokok-pokok permohonan itu disampaikan di sidang resmi, upaya perbaikan itu masih dimungkinkan. Bahkan ketika membacakan pokok permohonan, perbaikan itu bisa langsung dilakukan.
Tetapi perbaikan itu bukan materi baru, ya. Materi yang lama cuma diperbaiki. Misalnya angkanya kemarin tertulis 17.000, maksudnya 1.700. Oke, berarti, kemarin tertulis Prof, tempatnya di Sukamiskin, ternyata di Sukadana dan sebagainya. Tapi kalau materi baru biasanya tidak bisa diajukan lagi. Berarti seperti sehingga yang kemarin tidak diperbaiki, merepotkan termohon dan Prof, mohon maaf. Mohon maaf. Berarti seperti yang kemarin diajukan perbaikan mengenai status Pak Ma'ruf Amin ini sepertinya tidak bisa diterima. Nah, biar itu dinilai oleh hakim, ya, dinilai oleh hakim. Besok kan disampaikan itu. Lalu hakim itu akan menilai ini relevan enggak, ini merupakan permohonan baru atau ini pelengkap dari satu dalil umum yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif dan sebagainya. Itu hakim besok akan menilai proporsional kemana itu. Sehingga Prof, nanti itu bisa dikesampingkan tapi bisa juga ditambahkan. Prof, sebagai orang yang pernah menjadi hakim MK pada saat masanya, menurut Prof seperti apa? Apakah kira-kira masalah Pak Ma'ruf ini akan diterima atau tidak, Prof? Saya tidak boleh bicara itu, biar hakim aja. Besok kan Anda tinggal nunggu besok kan, bisa ditunggu. Gitu ya. Baik, terima kasih Prof Mahfud, Prof Yusril, terima kasih. Saya mau sholat maghrib dulu Bang ya. Nasrullah juga terima kasih sudah bergabung Prof bersama kami di Kabar Petang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.